Genderuwo. Bagi kalian yang mengikuti kisah-kisah mistis di Indonesia, pastinya sudah tidak asing lagi dengan nama genderuwo. Makhluk yang konon memiliki postur tubuh tinggi besar, berkulit hitam legam dengan rambut tebal yang menutupi badannya ini, ternyata dipercaya keberadaannya oleh masyarakat Hindu dan Buddha pada saat agama Islam belum memasuki Indonesia. Istilah genderuwo sendiri berasal dari bahasa Kawi, yakni Gandarwa. Lalu istilah itu akhirnya lebih dikenal dengan nama genderuwo setelah beradaptasi dengan bahasa Jawa. Namun, hal ini pun masih menjadi perdebatan. Karena kepercayaan masyarakat Hindu, Gandarwa adalah makhluk surga yang memiliki wujud tampan dan cantik. Nah, bagi kalian yang mengetahui, silakan berikan koreksinya ya di kolom komentar. Saking eratnya kaitan antara genderuwo dengan masyarakat Jawa, sampai-sampai ada juga ritual khusus yang bisa digunakan untuk memanggil genderuwo. Lucunya, saat ini orang memanggil genderuwo biasanya untuk meminta nomor togel. Genderuwo sendiri diyakini menyukai sate gagak. Jadi, jika kamu menyembelih burung gagak lalu memanggangnya, besar kemungkinan genderuwo akan datang. Apa kalian berani mencobanya? Bagi kalian yang punya nyali, ya silakan saja. Nah, kembali ke asal-usul genderuwo. Mitosnya genderuwo berakar dari mitos kuno Persia yang mengenal makhluk tersebut dengan nama Gandarewa. Dalam mitos Persia, Gandarewa adalah siluman air yang terus-terusan memakan hal-hal baik yang dipercaya oleh orang Persia, sebelum akhirnya dia dikalahkan oleh seorang pahlawan bernama Keresaspa. Setelah diadaptasi oleh masyarakat Hindu Buddha, genderuwo akhirnya jadi lebih dikenal sebagai makhluk berkelamin pria yang tinggal di kayangan. Sebagian masyarakat Jawa percaya bahwa genderuwo berasal dari arwah orang yang meninggal secara tidak sempurna, bisa akibat bunuh diri, penguburan yang tidak sempurna, ataupun kecelakaan, sehingga arwah orang tersebut merasa penasaran dan belum mau menerima kematiannya. Sebagian lainnya percaya bahwa genderuwo sebenarnya merupakan bangsa jin. Habitat hunian kegemarannya adalah batu berair, bangunan tua, pohon besar yang teduh, atau sudut-sudut yang lembab, sepi, dan gelap. Menurut mitos, pusat domisili makhluk ini dipercaya berada di daerah hutan Jati Cagar Alam Danalaya, Kecamatan Slogohimo, sekitar 60 km sebelah timur Wonogiri, dan juga ada di wilayah Lemah Putih, Purwosari, Girimulyo di Kulon Progo, sekitar 60 km ke barat Yogyakarta. Bahkan saat ini, di luar Jawa pun banyak kesaksian orang-orang yang pernah melihat genderuwo. Genderuwo dipercaya dapat berkomunikasi dan melakukan kontak langsung dengan manusia. Berbagai legenda menyebutkan bahwa genderuwo dapat mengubah penampakan dirinya mengikuti wujud fisik seorang manusia dengan tujuan untuk menggoda sesama manusia. Tidak hanya itu, ia pun dipercaya sebagai sosok hantu yang iseng dan cabul karena kegemarannya menggoda manusia, terutama kaum perempuan dan anak-anak. Genderuwo kadang-kadang suka menepuk pantat perempuan, mengelus tubuh perempuan ketika ia sedang tidur, bahkan sampai memindahkan pakaian dalam perempuan ke orang lain. Kadang genderuwo muncul dalam wujud makhluk kecil berbulu yang bisa tumbuh membesar dalam sekejap. Genderuwo juga gemar melempari rumah orang dengan batu kerikil di malam hari. Salah satu kegemaran genderuwo yang paling utama adalah menggoda istri-istri kesepian yang ditinggal suami atau para janda. Bahkan kadang genderuwo bisa sampai melakukan hubungan seksual dengan mereka. Dipercaya bahwa benih dari genderuwo dapat menyebabkan seorang wanita menjadi hamil dan memiliki keturunan dari genderuwo. Menurut legenda, genderuwo memiliki kemampuan gendam untuk menarik wanita agar mau bersetubuh dengannya. Kemampuan hubungan seks genderuwo juga diyakini amat luar biasa, sehingga wanita-wanita korban pencabulannya seringkali merasakan puas dan nikmat yang luar biasa apabila berhubungan badan dengan genderuwo. Namun biasanya, wanita korban yang disetubuhi oleh genderuwo tidak akan sadar bahwa ia sedang bersetubuh dengan genderuwo, karena pada saat itu genderuwo sedang menyamar sebagai suami atau kekasih korban dalam melakukan hubungan seksual. Disebutkan pula kalau genderuwo memiliki libido dan gairah seksual yang besar dan jauh di atas manusia, sehingga ia amat mudah terangsang melihat kemolekan perempuan dan membuatnya menjadi makhluk yang senang menggoda perempuan. Ada legenda menyatakan
Genderuwo kadang sedang bersemayam di dalam rahim perempuan. Perempuan yang rahimnya disemayami oleh genderuwo akan memiliki gairah seksual yang tinggi dan tak mampu menahan gairahnya. Si perempuan akan senang melakukan hubungan intim. Apabila pasangan si perempuan tak mampu mengimbangi gairahnya, maka ia tak akan segan mencari pasangan lain. Hal ini terjadi karena gairah si wanita dikendalikan oleh genderuwo. Apabila si wanita melakukan hubungan intim, maka si genderuwo yang bersemayam di dalam rahimnya akan merasakan nikmat dari hubungan intim yang dilakukan wanita tersebut. Dalam kepercayaan Jawa, tidak semua genderuwo bersifat jahat. Ada pula genderuwo yang bersifat baik. Genderuwo yang bersifat baik ini dipercaya biasanya menampakkan wujudnya sebagai seorang kakek tua berjubah putih yang kelihatan amat berwibawa. Genderuwo yang baik tidak bersifat cabul seperti saudara sebangsanya. Genderuwo yang baik seringkali membantu manusia, seperti menjaga tempat gaib atau rumah dari orang yang berniat tidak baik seperti perampok. Pernah juga terdengar bahwa genderuwo yang bersifat baik kadang-kadang membantu menyunat anak-anak dari keluarga yang tidak mampu.